Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai obligasi serta langkah-langkah untuk perhitungan obligasi. Di mana obligasi itu secara umum ya definisinya itu adalah seperti surat hutang. Di mana dalam surat hutang tersebut itu adalah memuat suatu tanda bukti atau perjanjian antara si peminjam dengan kreditornya atau yang dipinjami uangnya, di mana di dalam surat hutang tersebut investor pemegang obligasi tersebut dimana itu berlaku sebagai kreditor yang dimana mereka itu memberikan hutang atau pinjaman kepada emiten penerbit obligasi atau si orang yang meminjam uang. Di dalam obligasi tersebut sudah tercantum secara detail di mana si peminjam atau penerbit obligasi itu setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal-tanggal yang sudah disepakati dan juga serta periode pengembalian dari obligasi tersebut. Ini kalau untuk yang detail dari materi nanti silahkan sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini juga ada tingkat peringkat obligasinya, di mana pemeringkat efek ini biasanya cuma memberikan peringkat obligasi ini untuk ibaratnya mengurangi kesenjangan informasi, karena obligasi ini sifatnya diperjualbelikan secara umum ya, dimana peringkat obligasi ini biasanya digunakan untuk mengukur resikonya atas obligasinya. Ini peringkatnya ada mulai dari triple A sampai dengan D yang gagal bayar. Ini ada resiko, ada jenis-jenisnya juga, nanti silakan bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya di sini saya akan bahas lebih detail mengenai perhitungannya saja untuk cara penilaian obligasinya. Ini kita mulai dari yang pertama, ada yang namanya yield obligasi. Yield obligasi ini sebenarnya adalah keuntungan atas investasi dari obligasi yang kita beli, dan nanti biasanya dinyatakannya dalam presentasi. Ada beberapa perhitungan mulai dari nominal, current, yield to maturity, yield to call, sampai dengan internal rate of return. Kita mulai dari yang pertama, dari yang nominal. Kalau di nominal yield ini adalah tingkat keuntungannya, yang berarti di sini sebesar tingkat kupon yang diperoleh dari pembelian obligasi terhadap harga nominalnya. Dimana di sini untuk mencari nominal yieldnya, di sini ada rumusnya, sudah ada rumusnya. Tinggal penghasilan bunga tahunan dibagi dengan nilai nominal. Ini ada contoh juga. Apabila di sini seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal 1 juta dengan tingkat kuponnya 10%, maka di sini untuk nominal dan di mana di sini penghasilan bunganya atau kupon per tahunnya ini adalah 0,10, ini 10% dikalikan 1 juta, berarti 100.000 penghasilannya setiap tahun. Nominalnya, dimana di sini ini merupakan sebenarnya ini modifikasi ya dari rumus dasarnya dari nominal yieldnya, dimana tingkat kuponnya sini sudah diketahui 10%, dimana di sini pertanyaannya kita adalah mencari tahu penghasilan bunganya. Jadi rumus-rumus yang nanti saya berikan di sini ini merupakan bisa dimodifikasi seperti halnya di rumus matematika ya. Jadi apabila kita mencari penghasilan bunganya, berarti tinggal tingkat kuponnya atau nominalnya, yang yieldnya, presentasenya yang sudah kita ketahui dikalikan dengan nilai nominalnya. Begitu juga apabila misalnya kita mencari nilai nominalnya, berarti nanti rumusnya tinggal kita acak lagi, kita ubah lagi. Berarti gimana kira-kira untuk menghitungnya? Ada juga current yield. Current yield ini berarti nanti kuponnya ini akan diterima dari modal yang diinvestasikan. Rumusnya penghasilan bunga tahunannya dibagi dengan harga pasar obligasi. Ada contohnya juga. Nah, ini berikutnya ada 3 latihan soal. Ini belum ada jawabannya, jadi silakan nanti bisa dicoba sendiri untuk dikerjakan. Ini berikutnya ada yield to maturity, di mana yield to maturity ini bisa diartikan sebagai return apabila satu obligasi itu kita tahan sampai dengan maturitasnya atau sampai dengan waktu jatuh temponya. Di sini ada beberapa asumsi juga, di mana di sini asumsi pertama kalau yield to maturity ini adalah investor akan mempertahankan obligasi tersebut sampai waktu jatuh tempo, tidak akan dijual sebelum waktu jatuh temponya.
Dan juga asumsi kedua, investor nanti bisa menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat yield maturity yang dihasilkan. Ini ada rumusnya, yield to maturity, ini persamaan dasarnya. Detailnya bisa silakan dibaca sendiri ya. Atau ada juga ini persamaan yang keduanya, ini adalah untuk nilai yield maturity yang mendekati. Ini juga sudah ada contoh soalnya. Nah, yield maturity di sini ada juga selain yang biasa, ada juga untuk zero coupon bond. Ini dimana untuk yang zero coupon bond ini adalah ditentukannya dengan nilai par dari obligasinya tersebut. Ini ada dua jenis rumusnya. Yang sebenarnya ini dua ini sama saja, cuman yang di sini yang apabila kita mencarinya price-nya atau harganya, berarti kita pakai rumus yang pertama. Tapi apabila kita mencarinya yield to maturity-nya, ini rumusnya ini kita modifikasi, kita pindah sesuai dengan aturan matematika, karena itu jadinya begini ya. Ini juga sudah ada contohnya ya, nanti silakan bisa dibaca. Yield to call, dimana di sini adalah yieldnya ini nanti keuntungannya ini yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali. Berarti dalam obligasi yang bisa dibeli kembali ini berarti satu emiten bisa melunasi atau membeli kembali obligasi yang telah diterbitkannya dari tangan investor. Asalkan belum jatuh tempo ya. Ini juga sudah ada rumusnya. Contoh juga sudah ada, nanti bisa dilihat. Realized yield. Di sini adalah yield yang terrealisasi atau tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi. Apabila obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Juga sudah ada rumusnya di sini dan juga ada contoh yang bisa dilihat dan dipelajari. Ini berikutnya adalah kegunaan dari masing-masing yieldnya ini ya, dimana tidak harus semuanya dihitung, tapi nanti investor biasanya bisa memilih yield mana yang akan dihitung untuk dilihat sesuai dengan kegunaannya. Dimana kalau untuk nominal yield, ini biasanya cuma untuk mengukur tingkat kuponnya saja. Kalau yang current, ini untuk mengukur tingkat pendapatannya sekarang. Kalau yang yield to maturity, ini adalah mengukur return-nya apabila nanti kita mempertahankan obligasi tersebut sampai akhir. Kalau yang yield to call, ini return yang diharapkan jika nanti obligasi itu bisa dilunasi sebelum jatuh tempo. Sedangkan yang realize, ini adalah untuk return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Juga ada latihan soal juga nanti bisa dicoba sendiri. Ini berikutnya ada beberapa hubungan-hubungan penting juga, di mana di sini nilai obligasi ini biasanya berbanding terbalik dengan perubahan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor. Dengan kata lain, apabila tingkat suku bunga itu meningkat, maka nilai obligasi juga akan menurun. Ada yang tahu kenapa? Kenapa pada saat nilai bunga meningkat, nilai obligasi itu juga menurun? Nilai obligasi, nilai pasarnya ya, maksudnya ini biasanya lebih kecil daripada nilai parnya. Ini apabila tingkat pengembalian yang diinginkan ini lebih besar daripada suku bunga. Ya. Tapi kalau obligasi yang dinilai lebih tinggi dari nilai par ini, obligasi bisa dinilai lebih tinggi daripada nilai parnya apabila tingkat pengembalian diinginkan investor itu lebih kecil daripada tingkat suku bunga. Semakin dekat tanggal jatuh tempo obligasi, maka nilai pasarnya juga akan semakin mendekati nilai parnya. Ayo, ada yang masih ingat nggak nilai par itu apa? Obligasi jangka panjang biasanya punya risiko juga yang lebih besar, serta juga obligasi itu juga punya tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan tingkat suku bunga. Jelas ya, ini karena obligasi, jangan dilupakan obligasi itu merupakan surat hutang, berarti yang dimana hutang itu sangat sensitif terhadap nilai suku bunga. Ini yang bagian terakhir di sini akan saya bahas secara detail, ini adalah durasi. Durasi ini adalah seperti reaksinya ya, reaksi dari harga obligasi terhadap perubahan nilai tingkat bunganya. Serta biasanya juga dijadikan suatu pertimbangan atau rata-rata
perbandingan antara rata-rata waktu jatuh tempo terhadap nilai sekarangnya. Jadi nanti ini bisa digunakan sebagai satu pertimbangan untuk menjual kembali atau mungkin melunasinya gitu. Ada beberapa faktor penentunya, mulai dari ada maturitasnya, ada pendapatan kupon, serta ada juga yield to maturity-nya. Ini rumus dasarnya dari durasi, di mana rumus dasar dari durasi ini merupakan sigma ya, berarti ini jumlah dari present value atau nilai sekarang dari aliran kas yang dibagi dengan harga pasar obligasi. Dikalikan dengan T di sini, berarti jumlah tahunnya. Nah, di sini untuk ada contoh soalnya juga ini untuk durasi. Yang pertama di sini adalah contoh soalnya ini ada satu obligasi dengan nilai maturitas 5 tahun. Kuponnya nilainya adalah 16% dan diperdagangkan dengan harganya adalah Rp1.000. Dimana di sini untuk yang menghitung untuk yang obligasinya ini perhitungannya kita pakai sebuah tabel di sini, dimana di tabel ini kita bagi jadi 5 kolom untuk perhitungan rumusnya, dari mana 5 kolom ini sebenarnya untuk memudahkan perhitungan dari rumus yang sigma ini karena penjumlahan ya. Dimana di sini di kolom pertama ini adalah kolom tahun, silakan nanti bisa diisi dari sesuai dengan tingkat maturitasnya, ada 5 tahun. Lalu kolom kedua ini adalah kolom aliran kas, dimana kolom aliran kas ini sendiri diperoleh dari harganya di sini ada Rp1.000. Harga Rp1.000 ini kita kalikan dengan kuponnya atau nanti mungkin bisa kita peroleh dari setiap tahunnya. Jadi di sini di 1 tahun kita pendapatannya atau di sini yieldnya atau keuntungan yang bisa kita peroleh adalah 160 diperoleh dari 16% dikalikan Rp1.000. Ini keuntungan dari Rp160 ini akan kita peroleh setiap tahun. Dimana di tahun terakhir Rp160 yang kita peroleh ini akan kita tambah dengan pendapatan atau pendapatan di tahun terakhir ini juga akan kita tambahkan dengan harganya, karena dianggap di tahun terakhir ini nanti berarti di tahun terakhir ini berarti obligasi untuk utangnya kan sudah kita lunasi, berarti di sini nanti semuanya yang sudah kita investasikan berarti akan kembali. Makanya di tahun terakhir selain 160 yang diperoleh dari 16% kali 1000 ditambah dengan 1000-nya sendiri, jadi 1160 ya untuk yang tahun terakhir. Lalu yang kedua ada present value factor. Ini kalian bisa lihat di tabel present value ya, tinggal dipindahkan. Ini semuanya saya ambil dari tabel present value. Lalu di kolom keempat di sini ada untuk kolom untuk nilai PV. Untuk kolom nilai PV ini sendiri diperoleh dari aliran kas dikalikan dengan present value factor. Ini untuk lalu kalian cantumkan sebagai nilai PV-nya di kolom keempat. Setelah itu di sini semuanya untuk yang di kolom keempat itu dijumlahkan semuanya. Biasanya nanti ini karena koma ya. Ini karena koma nanti bisa silakan dibulatkan, harusnya jumlahnya itu adalah kalau dibulatkan bisa sampai 1000. Ini saya bintangin karena jumlah aslinya itu kurang lebih itu 999, sekian gitu ya. Dijumlahkan jadi semuanya dibulatkan jadi 1000. Lalu di kolom terakhir ini adalah kolom pertama adalah hasil perkalian dari kolom pertama, yaitu kolom tahun dikalikan dengan nilai PV. Ini setelah dikalikan semuanya, lalu dijumlah. Setelah itu berikutnya untuk menghitung durasinya tinggal jumlah dari kolom kelima dibagikan dengan jumlah dari kolom keempat. Ini sesuai dengan dari rumus juga ya. Jadi ketemu di sini untuk durasinya ternyata untuk obligasi ini adalah 3,798 sekian. Nah, ini berikutnya di slide terakhir, ini adalah latihan soal yang sekaligus menjadi tugas kalian semua juga. Ini ada satu obligasi dalam maturitasnya 8 tahun dengan nilai kuponnya 10% dan diperdagangkan dengan harga 5.000. Ini nanti silahkan kalian lengkapi untuk yang latihan soal yang terakhir ini dan dikumpulkan di classroom. Saya beri waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Ini tugas individual ya. Dimana untuk soal ini sudah PV faktornya sudah saya berikan di sini yang di kolom ketiga. Jadi kalian tinggal melengkapi sisanya. Silahkan dihitung durasinya berapa. Sekian dulu untuk
penjelasan dari saya mengenai materi ini. Nanti apabila masih ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama di Google Classroom. Terima kasih.